Sobat investor, penurunan tajam kembali terjadi di pasar saham Indonesia. Setelah sempat mencatatkan rebound teknikal sehari sebelumnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali tertekan pada perdagangan Jumat pagi. Tekanan terhadap pasar tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, namun juga sentimen global yang memanas terutama terkait konflik geopolitik di Timur Tengah dan kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia. Dalam kondisi seperti ini, pergerakan pasar keuangan global cenderung menjadi lebih defensif dengan investor yang mulai mengurangi exposure pada aset beresiko. Lalu, seberapa dalam tekanan yang terjadi di pasar saham domestik dan faktor apa saja yang memicu pergerakannya? Kita bahas dalam Bizbrief. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali melemah tajam pada perdagangan Jumat pagi. Pelemahan ini sekaligus membalikan rebound teknikal yang sempat terjadi sehari sebelumnya. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, hingga pukul 9.52 WIB IHSG terkoreksi 1,66% ke level 7.582,61. Pelemahan tersebut terjadi seiring dengan tekanan pada saham-saham berkapitalisasi besar, terutama dari kelompok konglomerat dan perbankan yang selama ini menjadi penopang pergerakan indeks. Nilai transaksi pagi hari tercatat mencapai 4,96 triliun rupiah dengan volume perdagangan sekitar 9,88 miliar saham. Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 536 saham tercatat melemah, 131 saham menguat, dan 291 saham lainnya bergerak stagnan. Kondisi ini menunjukkan tekanan jual yang masih mendominasi pergerakan pasar sejak awal perdagangan. Dalam sepekan terakhir, pergerakan IHSG juga masih berada dalam tekanan. Sepanjang pekan ini, IHSG hanya mencatatkan satu kali penguatan, yaitu pada perdagangan Kamis dengan kenaikan sekitar 1,76%. Sementara pada hari-hari lainnya, indeks bergerak turun cukup tajam seiring meningkatnya tekanan jual di pasar. Secara akumulatif, IHSG telah terkoreksi lebih dari 7% dalam sepekan terakhir. Penurunan tajam juga terjadi pada periode 3 hingga 6 Maret 2026, di mana indeks mencatatkan koreksi lebih dari 5%. Tekanan terhadap pasar domestik juga diperkuat oleh aksi jual investor asing. Sepanjang pekan ini, investor asing tercatat melakukan jual bersih atau net sell hingga 2,97 triliun rupiah di pasar reguler. Arus keluar modal asing ini menjadi salah satu faktor yang menambah tekanan terhadap pergerakan indeks. Analisis BRI Dana Reksa Sekuritas menyebutkan kondisi pasar saat ini dipengaruhi meningkatnya sentimen risk off di pasar global. Dalam situasi risk off, investor global cenderung memindahkan dana ke aset yang dinilai lebih aman seperti obligasi pemerintah, emas, atau mata uang safe haven. Sementara itu, aset beresiko seperti saham pasar negara berkembang termasuk Indonesia cenderung mengalami tekanan jual. Salah satu faktor yang memicu meningkatnya sentimen risk-off tersebut adalah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Kondisi ini diperburuk dengan langkah pemerintah China yang meminta sejumlah kilang domestik untuk menghentikan kontrak baru ekspor bahan bakar seperti solar dan bensin. Pemerintah China juga dilaporkan meninjau kembali sejumlah pengiriman bahan bakar yang telah direncanakan sebelumnya. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan pasokan energi domestik tetap aman di tengah potensi gangguan pasokan global. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi membuat pasokan energi di pasar internasional menjadi lebih terbatas. Berkurangnya potensi ekspor bahan bakar dari Cina diperkirakan akan membuat pasokan energi di kawasan Asia menjadi lebih ketat. Kondisi ini pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga energi di pasar regional maupun global. Kenaikan harga energi tersebut juga berdampak langsung terhadap biaya produksi industri di berbagai negara. Memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi memicu volatilitas harga energi global. Hal ini perlu diwaspadai karena energi merupakan salah satu komponen biaya produksi yang penting dalam kegiatan industri. Ketika harga energi meningkat, biaya produksi industri juga berpotensi ikut meningkat. Sejumlah sektor industri dinilai sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global. Di antaranya industri petrokimia, logam dasar semen, dan pupuk yang memiliki konsumsi energi dalam skala besar. Selain itu, industri yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor seperti industri kimia, tekstil, serta makanan dan minuman juga beresiko terdampak oleh kenaikan biaya logistik dan harga bahan baku. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah menegaskan terus melakukan berbagai langkah strategis guna menjaga ketahanan industri nasional. Salah satunya melalui penguatan struktur industri hulu serta peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri.
Pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor agar industri nasional tidak terlalu bergantung pada satu kawasan pasar tertentu. Di samping itu, efisiensi energi dan transformasi menuju industri hijau juga terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Langkah-langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya tahan industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pemerintah menilai struktur industri manufaktur Indonesia masih memiliki fondasi yang cukup kuat, sehingga diharapkan tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Demikian Bisbrief hari ini, pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan sosial media IDX Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.